Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hefrida dengan NIM 120240115, program studi arsitektur kelas TPB 58. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua program yang telah saya buat, yaitu mencakup konsep percabangan, perulangan, dan array. Ada 4 hal yang saya bahas, yaitu pertama latar belakang program yang saya buat, kedua flowchart dari program, 3 C++ codingan, dan keempat, demo program cara menggunakan. Materi yang akan saya bahas pada program yang telah saya buat, yaitu pada program pertama, saya membahas tentang fisika dasar yang mencari nilai energi kinetik. Dan program kedua, saya membahas matematika dasar dengan menghitung luas dari 3 bangun datar. Latar belakang dari program pertama, fisika dasar, itu alasan saya membuat program pertama ini agar user lebih mudah memahami perhitungan energi kinetik dengan menggunakan metode program yang telah saya buat. Apa sih energi kinetik? Energi kinetik atau gerak adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Energi kinetik sebuah benda didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Energi kinetik sebuah benda sama dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menyatakan kecepatan dan rotasinya, dimulai dari keadaan diam. Rumus energi kinetik yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai dengan pembahasan pertama, yaitu pembahasan flowchart yang telah saya buat pada materi program ini. Selanjutnya, yang pertama saya lakukan adalah dengan mendeklarasikan integer variabel n, a, dan b, declare string y, i6, a sama dengan 1. Di sini akan ada outputan yang keluar, yaitu mencari nilai energi kinetik yang akan kita bahas dan output rumus yang akan kita pakai nanti, yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat. Di bawahnya ada perulangan while di mana saya menggunakan variabel a sama dengan 0. Lanjut setelah itu saya membuat outputan di mana user diminta untuk memasukkan data yang akan dihitung nanti. Setelah user diminta menginputkan berapa banyak data yang akan diolah, seterusnya saya membuat pendeklarasian array dari energi kinetik, massa, dan juga kecepatan. Di bawahnya saya menggunakan perulangan for, di mana B sama dengan 0 ke n-1. Next ke output, di mana data yang akan dipilih. Di situ user diminta menginputkan nilai massa, nilai kecepatan, dan asik EK sama dengan setengah massa dikali kecepatan. Di bawahnya saya juga menerapkan perulangan for, di mana di sini B sama dengan 0 ke n-1, yaitu output dari hasil EK tersebut. Setelah itu lanjut ke output program telah selesai, dan di akhir lanjut ke output program telah selesai dan output pertanyaan apakah pengguna ingin mengulang. Di pertanyaan ini saya menggunakan percabangan if, di mana jika user menginputkan yes, maka otomatis akan mengulang ke program awal, dan jika user menginputkan no, program akan selesai atau end. Langsung saja kita akan mendemo programnya. Nah, maka tampilan yang akan keluar akan muncul seperti ini. Di sini diminta berapa banyak yang akan diolah. Saya akan mencoba masukkan 3 data yang akan saya olah. Data pertama diminta nilai massa. Saya akan masukkan nilai massa 6 dan nilai kecepatan 7. Pada data kedua, saya akan masukkan nilai massa sama dengan 3 dan nilai kecepatan sama dengan 5. Dan pada data ketiga, saya akan masukkan nilai massa sama dengan 1 dan nilai kecepatan sama dengan 5. Nah, selanjutnya akan muncul output seperti pada layar, di mana hasil 3 data penghitungan nilai energi kinetik. Dan sini dilampirkan pertanyaan apakah user ingin mengulang atau tidak. Jika mengisikan yes, maka program akan mengulang, dan jika mengisikan no, maka program akan berakhir.
Lanjut dengan program C++. Pada program ini, saya menggunakan include yang berfungsi sebagai fly header dari program yang saya buat. Using namespace, std digunakan untuk memanggil namespace yang memiliki std. Bawahnya, saya memasukkan header yang memasukkan data diri saya. Di sini saya akan masukkan integer dengan variabel n, a, dan b, dan string y. Lanjut dengan code, selamat datang, dan code perumusan yang akan saya bahas. Setelah itu saya menggunakan perulangan while di mana a sama dengan 0. Di sini saya mendeklarasikan array dengan memasukkan energi kinetik, massa, dan kecepatan. Dengan code masukkan nilai massa dan kecepatan. Di bawahnya saya menggunakan perulangan for di mana b sama dengan 0 dan b kurang dari sama dengan n-1. b++ sebagai penggunaan array. Di sini sebagai perumusan data keberapa dan nilai massa kecepatan yang ingin dimasukkan. Lanjut pada perulangan for kedua di mana saya membuat code hasil dari data yang telah dipilih. Program pun telah selesai di mana saya menggunakan percabangan if untuk pertanyaan apakah user ingin mengulang atau tidak. Langsung saja kita mendemo program dengan merunnya. Akan muncul tampilan seperti pada di layar di mana ucapan selamat datang sebagai pembuka dan perumusan yang akan dipakai. Di sini kita ditanya berapa banyak data yang akan kita olah. Dan di sini saya akan coba mengolah 2 data. Dan selanjutnya user diminta memasukkan nilai massa dan kecepatan. Pada data ke-1 saya mencoba memasukkan nilai massa 1 dan kecepatan 3. Dan pada data kedua saya coba masukkan nilai massa 5 dan kecepatan 7. Dan di akhir sebagai hasil data ke-1 dan kedua nilai EK. Program pun telah berakhir. Jika ingin mengulang maka user menginputkan yes. Jika tidak yaitu no. Sekarang kita lanjut pada program kedua yaitu matematika dasar. Latar belakang. Alasan saya membuat program kedua ini agar user lebih mudah memahami perhitungan luas bangun datar dengan menggunakan metode program yang saya buat. Bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun 2 dimensi. Bangun datar merupakan sebuah dimensi datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Jenis bangun datar bermacam-macam, antara lain persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan juga lingkaran. Pada program ini saya akan membuat bangun datar persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. Di bawah adalah rumus yang akan saya gunakan. Langsung saja kita kepada program flowchart. Di sini saya mulai mendeklarasikan string pilihan dan ulang. Di bawahnya saya menampilkan output untuk nama, name, dan kelas sebagai identitas saya. Setelah itu saya menggunakan percabangan while. Sebagian kanan ada output program menghitung luas dari 3 bangun datar. Di sini saya membuat 3 pilihan dari output yang ingin dipilih dengan pendeklarasian array. Selanjutnya di bawahnya akan ada percabangan if. Dari pilihan-pilihan di atas, memilih satu, maka akan lanjut pada luas persegi panjang. Jika memilih pilihan 2, maka akan lanjut pada luas jajar genjang. Jika memilih pilihan 3, maka akan lanjut pada luas persegi. Jika memilih pilihan 4, maka otomatis akan berakhir dan end. Program pun akan berakhir jika user sudah menyelesaikan pilihan di atas. Terakhir, saya menggunakan percabangan if sebagai pilihan untuk user ingin mengulang atau tidak. Jika user ingin mengulang, maka input ya, dan jika tidak, maka input tidak. Baik, kita langsung saja pada demo programnya. Output akan keluar seperti pada tampilan tersebut. Di sini user diminta menginput dari pilihan 1 sampai 4. Saya menginput pilihan 2 di mana kita menghitung luas jajar genjang. Selanjutnya, user diminta menginputkan nilai alas dan tinggi. Saya memasukkan nilai alas 8 dan nilai tinggi 6. Program pun akan terhitung sesuai rumus yang telah saya gunakan. Di sini user dikasih pertanyaan ingin mengulang atau tidak. Jika iya, dia akan mengulang secara otomatis seperti di atas, dan jika tidak, dia akan berhenti atau end. Selanjutnya pada program C++ yang telah saya buat, yaitu di mana saya menggunakan include sebagai file header dari program yang saya buat. Ini saya menggunakan declare string, pilihan, dan ulang.
Lanjut, saya membuat code selamat datang sebagai awal mula program nanti dan nama NIM kelas sebagai data diri saya. Setelah itu, saya menggunakan percabangan do while, di mana pada percabangan ini saya memasukkan code program menghitung luas dari tiga bangun datar. Saya mengurutkan pilihannya dari 1 sampai 4 sebagai deklarasi array. Selanjutnya, saya menggunakan 4 percabangan if sebagai menentukan pilihannya. Jika memilih pilihan 1, maka akan menghitung luas persegi panjang. Dan jika pilihan 2, maka akan menghitung luas jajar genjang. Dan jika memilih pilihan 3, akan menghitung luas persegi. Dan setelah user memilih pilihan dari percabangan antara 3 tadi, maka di akhir juga ada percabangan if sebagai pilihan keempat, yaitu user akan ingin mengulang atau tidak. Jika user menginputkan ya, maka otomatis akan berulang. Jika tidak, maka akan berhenti atau end. Langsung saja kita merunning program tersebut. Mencoba program yang telah saya buat. Akan muncul seperti pada di layar, yaitu outputan selamat datang sebagai pemula program ini. Nama, NIM, dan kelas dari identitas saya, dan jabaran pilihan data yang akan dipilih. Ini kita diminta menginputkan dari pilihan 1 dan 4. Saya akan coba menginputkan pilihan kedua, yaitu luas cacar genjang. Pada luas cacar genjang ini kita diminta memasukkan nilai alas dan nilai tinggi. Saya coba masukkan nilai alas 5 dan nilai tinggi 3. Otomatis luas cacar genjang pun akan terhitung luasnya. Nah, di sini akan ada outputan ingin mengulang. Jika menginput ya, maka program akan mengulang, dan jika tidak, maka program akan berhenti. Sekian presentasi dari 2 program yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.